Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Syafina ingin menjawab soal ujian oseanografi 02. Yaitu soal yang pertama adalah mengapa kajian biologi reproduksi perlu diperhatikan dalam mengelola sumber daya perikanan. Karena reproduksi merupakan salah satu mata rantai dalam siklus kehidupan yang akan menjamin kelangsungan hidup spesies. Maka dari itu, dalam mengelola sumber daya perikanan, kita harus mengetahui kapan ikan-ikan tersebut akan bereproduksi atau menghasilkan individu baru untuk menjaga agar spesies tersebut tidak punah. Yang kedua adalah bagaimana cara menentukan musim pemijahan ikan. Cara menentukan musim pemijahan ikan dapat dilihat dari faktor internal yang mempengaruhi pemijahan, yaitu dapat dilihat dari kematangan gonad dan kematangan gonad, genetik, dan kesehatan ikan. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pemijahan ikan ialah lingkungan, kualitas air, dan musim. Untuk ikan yang berada di sungai, musim pemijahan sering terjadi pada musim hujan. Pada saat itu terjadi banjir yang menurunkan suhu air dan penambahan volume air dan juga kandungan oksigen terlarut dalam pH air. Karena faktor perubahan lingkungan inilah yang merangsang ikan untuk menjauh. Soal yang ketiga yaitu bagaimana cara menentukan pola migrasi ikan. Migrasi ikan adalah pergerakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain yang mempunyai arti penyesuaian terhadap kondisi alam yang menguntungkan untuk eksistensi hidup dan keturunan. Adapun beberapa pola migrasi yaitu Oceanodramus, yaitu migrasi ikan yang hanya terjadi di laut saja. Contohnya pada ikan tuna. Yang kedua, Potomodramus, yaitu migrasi ikan yang hanya terjadi pada air tawar, misalnya di sungai dan di danau. Yang ketiga, Diadromus. Diadromus merupakan jenis migrasi ikan pada dua jenis perairan, yaitu perairan air tawar atau sungai dan danau dan laut. 4. Anadromi. Migrasi anadromi adalah migrasi yang terdiri dari air tawar menuju air laut dan kemudian kembali lagi ke air tawar. Yang kelima, katadromi. Pada migrasi katadromi, juvenil ikan bermigrasi dari laut menuju air tawar, sungai atau danau untuk bertumbuh dan mencari makan. Setelah matang gonad, ikan kembali ke laut untuk memijah, misalnya pada ikan belut morea. Yang keenam, ampidromi. Ikan bertelur di perairan air tawar. Larva segera bermigrasi menuju air laut namun kembali lagi ke air tawar. Yang ketiga yaitu adakah pengetahuan terkait pola migrasi ikan bermanfaat dalam upaya penangkapan ikan? Pengetahuan tentang pola migrasi ikan sangat bermanfaat untuk penangkapan ikan dikarenakan dengan adanya pengetahuan migrasi ikan, kita dapat mengetahui kapan ikan tersebut matang gonad dan menjauh serta mengetahui kapan ikan tersebut yang layak ditangkap. Soal yang keempat adalah apakah perubahan faktor fisika dan kimia dapat mempengaruhi pola migrasi ikan? Jawabannya iya, karena perubahan kedua faktor tersebut akan mempengaruhi kondisi biologi ikan. Misalnya pada faktor kimia, perubahan salinitas. Salinitas yang tinggi membuat kondisi lingkungan menjadi hipertonik. Maka ikan harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tersebut. Dan pada faktor fisika, salah satunya arus. Arus di perairan sangat diperlukan oleh ikan yang bertujuan untuk menghemat tenaga kembali ketika melakukan perjalanan atau berenang untuk melakukan migrasi. Maka dari itu, kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi pola migrasi ikan. Soal yang kelima yaitu bagaimana strategi adaptasi ikan terhadap perubahan kondisi lingkungan laut yang mungkin terjadi. Contohnya pemanasan global atau perubahan iklim. Cara ikan beradaptasi yaitu dengan menyeimbangkan tubuhnya dengan kadar garam yang tinggi di dalam air laut tersebut agar dapat bertahan hidup. Ikan pada laut ini mengeluarkan sedikit urin untuk menyeimbangkan keadaannya.
di dalam air laut. Ikan pada laut ini juga harus menyeimbangkan sisinya agar tidak hilang, karena jika hilang, air yang memiliki kadar garam tinggi akan masuk ke dalam tubuhnya dan akan menggerogoti tubuh bagian dalamnya. Hal ini dapat membuat ikan mati dan tidak akan bisa bertahan hidup dalam kurun waktu yang panjang. Ikan laut sangat berbeda dengan ikan air tawar yang memiliki kadar garam yang rendah. Namun mereka sama-sama beradaptasi dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Adaptasi pemanasan global ikan cenderung memaksa diri untuk berpindah ke lokasi yang lebih dalam dan dingin. Sekian jawaban dari ujian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.